Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang Bu Yeyen akan memberikan kalian materi atau soal-soal, pembahasan soal-soal yang nantinya biasanya keluar di ujian. Nah, Bu Yeyen akan mengulas lagi mengenai soal-soal dari yang kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9. Yang pertama, Bu Yeyen ingin menjelaskan mengenai operasi hitung campuran bilangan pecahan. Kalian masih ingat enggak? Ini soal ada di kelas 7. Kelas 7 kalian sudah diberikan materi operasi hitung campuran bilangan pecahan. Kenapa disebut operasi hitung campuran? Karena di sini ada bilangan campur. Bilangan pecahannya campuran. Jadi ada bilangan utuh 2 dan kemudian ada campurannya 1/3. Oke. 2 1/3 dibagi dengan 5/6 dikurangi 1/3/4. Pertama, kalian harus tentukan dulu pembagian dengan pengurangan. Itu yang didahulukan adalah pembagian. Nah, kita kasih tanda kurung pembagian. Kemudian yang kedua, cara kedua yaitu karena bilangan di sini ada yang pecahan, campuran, kemudian di sini bilangan pecahan saja, di sini campuran. Cara menyelesaikannya adalah ubahlah dulu pecahan yang campuran menjadi pecahan biasa. Oke, jadi mengubahnya masih ingat enggak? 2 1/3, maka jika diubah 2-nya ini kita kalikan dengan 3. Kemudian ditambahkan dengan atas 1, maka 7/3. Kemudian dibagi 5/6 tetap dikurangi. Sekarang ganti yang sebelah kanan. 1/3/4. Ini juga sama. Kita kalikan dulu 1 kali 4. Kemudian ditambahkan dengan 3. Maka 7/4. Kemudian untuk pembagian menyelesaikannya bagaimana? Ingat bahwa pembagian jika diselesaikan bentuk pecahan pembagian itu menyelesaikannya diubah, pembagian kita ubah menjadi bentuk perkalian, namun dengan syarat yang belakang ini kita balik, jadi 5 yang mulanya pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, maka 6/5 dikurangi 7/4. Kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Bu, boleh sistem coret-coret? Boleh. Jadi 3 bagi 3 1, karena bawah bagi 3 maka atas juga bagi 3, 6 bagi 3 jadi 2. Nah, kalau sudah 7 kalikan dengan 2, dapatnya 14. Kemudian yang bawah tinggal 1 dikalikan dengan 5, hasilnya 5. 14/5 dikurangi 7/4. Jadi tinggal dioperasikan yang ini. Kalian harus ingat bahwa pengurangan bilangan pecahan apakah boleh jika penyebutnya tidak sama? Tidak boleh. Jadi kalian harus menyamakan dulu penyebutnya. Dengan cara apa? Boleh kalian dengan cara KPK, kemudian boleh dengan cara kalian kalikan. Maka paling mudah bisa kalian kalikan. 5 dikali 4 20. Maka penyebut yang kalian pakai adalah 20 dengan 20. Masih ingat enggak bagaimana mengoperasikannya? 20 ini kalian bagikan dengan 5. Hasilnya adalah 4 baru dikalikan dengan pembilangnya 14. Yang bawah sama, 20 dibagikan dengan 4, hasilnya 5, kalian kalikan dengan pembilangnya 7. Maka didapat 4 kali 14 56, 5 kali 7 35. Karena penyebutnya sudah sama 20 maka bisa dioperasikan. 56 dikurangi dengan 35, hasilnya adalah 21 per yang bawah boleh enggak dikurangi? Tidak. Penyebutnya tetap 20. Maka 21/20. Oke. Di sini sudah benar. Tapi biasanya di ujian itu bentuknya harus yang paling sederhana. Nah, kalian lihat paling sederhana bagaimana? Atas ini nggak bisa Bu dibagi 2 misalkan. Bawah bisa dibagi 2 berarti bukan. Atas bisa dibagi 3, namun bawahnya nggak bisa bagi 3, maka bukan disederhanakan seperti itu. Namun kalian lihat pembilangnya 21 lebih besar daripada penyebutnya, maka bisa diubah ke bentuk pecahan campuran. Kita kembali lagi ke operasi hitung campuran. 21 dibagi 20 berapa? Mendapatkan 1. Nah, di situ ada sisanya. Sisanya berapa?
21, sisanya berapa? 1. Jadi 1 kalian jadikan pembilang. Penyebutnya berapa? Tetap 20. Oke, jika kita kembalikan ya, kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 1 dikalikan 20. Kemudian ditambah dengan 1, 21 per 20. Nah, paham ya? Sekarang kalau soal yang kedua, kita membahas mengenai merasionalkan bilangan pecahan. Biasanya di ujian sering sekali kalian menemukan soal yang bentuknya seperti ini. Jadi pecahan namun bawahnya terdapat akar. Cara menyelesaikannya adalah dengan cara dirasionalkan. Oke, kalian harus ingat bahwa ada rumus yang seperti ini. A kemudian dibagi dengan akar B, maka cara menyelesaikannya adalah kalian kalikan dengan penyebutnya. Akar B dengan akar B. Masih ingat ini di kelas berapa? Ini adalah materi di kelas 9. Nah, awal ya ini mengenai bilangan pecahan dalam bentuk yang akar. Oke. Jadi ini adalah rumusnya. Kalian terapkan di sini. Jika di sini soalnya adalah 9 dibagi dengan akar 3, maka nanti kalian harus menuliskannya atau mengalikannya dengan penyebutnya berapa? Akar 3, karena penyebutnya akar 3 harus dikalikan sama akar 3. Di sini B sama B, di sini juga 3 sama 3. Oke. Kemudian tinggal dioperasikan saja karena bentuknya berkalian tanpa harus kita melihat penyebutnya, namun langsung dikalikan. 9 dikali akar 3. Oke, tuliskan. Kemudian yang bawah akar 3 dikalikan akar 3. Karena perkalian maka dikalikan semuanya. Oke. 9 dikalikan akar 3. Bilangan yang tidak sama atau tidak sejenis maka tidak bisa dioperasikan. 9 adalah bilangan bulat, sedangkan di sini ada akar, maka tidak bisa dihitung. 9 kali akar 3, maka ya tetap 9 akar 3. Perkaliannya kita ganti dengan titik. Kemudian yang bawah, sudah sejeniskah? Akar 3 dengan akar 3 sejenis ya. Jadi akar 3 dikalikan akar 3. Akar berapa jadinya? 3 kali 3, 9. Oke, kalian pahami ya. Apakah di sini ada yang bisa dicari hasil akarnya? Akar 3 tidak bisa. Akar 9 berapa? Akar 9 hasilnya 3. Nah, maka 9 akar 3 tetap ditulis karena tidak bisa dioperasikan. Kemudian yang akar 9 hasilnya adalah 3. Oke. Kemudian di sini kalian lihat, adakah yang bisa dihitung? 9 bagi 3 bisa? Bisa. 9 bagi 3 hasilnya adalah 3. Sisanya yang tidak bisa dihitung berapa? Akar 3. Nah, maka ini adalah hasilnya 3 akar 3. Nah, dari sini kalian paham ya. Jadi hari ini Bu Yeyen memberikan kalian mengulas materi mengenai hitung campuran dan merasionalkan bilangan pecahan. Next kita akan mengulas lagi pembelajaran kelas 7, kelas 8 dan juga kelas 9. Jika ada yang tidak paham bisa kalian tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.